Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang pemahaman materi dari Ma'rifatul Insan mulai pertemuan 2 sampai dengan 7. Yang pertama ada ta'riful insan atau definisi manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur-unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena proses penciptaan fisiknya sempurna. Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Unsur yang pertama adalah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Hati yang dimaksud di sini bukanlah hati yang menentukan kesehatan tubuh, namun hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan. Berdasarkan terminologi bahasa, qolbu berasal dari kata qolaba yang berarti berbolak-balik. Dalam konteks kekhalifahan, di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Unsur yang kedua adalah akal. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya itu dimag, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepada mereka. Dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Unsur yang ketiga adalah jasad. Jasad itu sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana terhadap apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Karena tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya. Hal ini penting agar manusia dapat bersikap dan berperilaku adil terhadap dirinya, terhadap penciptanya, terhadap sesama manusia, dan terhadap makhluk-makhluk lain. Beberapa hakikat yang harus dipahami yaitu ada 5. Yang pertama itu manusia sebagai makhluk. Sebagai makhluk ia diciptakan atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Hakikat manusia yang kedua adalah mukarram. Betapapun ia tercipta dari tanah liat atau air yang hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia. Hanya berstatus sebagai manusia saja, orang sudah dipanggil al-mukarram atau yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut. Hakikat manusia yang ketiga adalah mukallaf. Mukallaf itu artinya yang dibebani. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar, dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberi nikmat-nikmat itu kepadanya. Hakikat manusia yang keempat adalah mukhayyar. Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran sehingga ia tidak dapat memilih apa yang hendak ia lakukan. Keistimewaan hati dan akal itu, manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Hakikat manusia yang kelima adalah majzi. Setelah manusia diberikan kebebasan untuk memilih, Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional di akhirat berupa surga atau neraka. Sebagian dari balasan itu kadang diberikan di dunia. Satu kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat kebaikan atau berlipat-lipat sebagaimana yang Allah kehendaki. Demikian pula yang buruk, ia akan mendapat balasan yang setimpal. Yang ketiga adalah taqatul insan atau potensi manusia. Manusia yang kecil lagi lemah bila dibandingkan dengan manusia lain yang pernah ditawari amanah kehilafahan sebenarnya menyimpan potensi yang sangat besar. Inti dari potensi ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatan, dan hatinya. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Apabila penggunaan nikmat tersebut tidak sebagaimana yang Allah kehendaki, akan menyebabkan manusia terjerembab ke dalam neraka. Namun ternyata banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut.
Nikmat-nikmat yang besar tadi adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah menunaikannya dengan amanah ataukah dengan khianat. Adapun prinsip-prinsip dalam kekhalifahan, yang pertama adalah tidak memiliki kekuasaan yang hakiki. Yang kedua, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Yang ketiga, tidak melampaui batas. Apabila ada mereka yang melampaui batas, Allah menyamakannya. Yang pertama adalah seperti hewan ternak, seperti anjing, kera, kayu, babi, batu, laba-laba, dan keledai. Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Yang paling unik pada manusia adalah jiwanya. Demikian itu karena baik dan buruknya jasad bergantung kepadanya. Allah telah mengilhamkan jiwa itu fujur dan takwa. Keberuntungan manusia sangat bergantung pada kepandaiannya dalam mengelola jiwanya supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau dosa. Konflik di antara keduanya itu tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu itu, jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter, yang dimana karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya. Yang pertama ada nafsul mutmainnah, yang kedua ada nafsul lawamah, dan yang ketiga adalah nafsu amarah. Yang kelima ada sifatul insan atau sifat manusia. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa 2 potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya fujur atau dosa dan ketakwaan. Lalu sifat-sifat apa saja yang tergolong dalam tazkiyatun nafs? Yang pertama ada syakur atau banyak bersyukur, sabur atau banyak bersabar, rauf atau penyantun, rahim atau penyayang, halim atau arif, tawab atau banyak bertobat, awab atau lemah lembut, soduk atau sangat jujur, dan amin atau amanah. Sedangkan tadzkiyatun nafs sifat-sifatnya antara lain ajulan, haluan, ghafilon, taghiyan, koturon, kafuron, aksara jaladan, kanudan, zaluman, dan jahulan. Yang keenam ada hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abadah yang berarti menghamba. Dari kata itu kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba, ibadah yang berarti penghambaan, dan ubudiyah yang berarti perbudakan. Allah yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna, memuliakannya, memberikan berbagai kelebihan dan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi, tidak rela kalau ia menghamba atau menjadi hamba. Apabila diperhamba oleh sesama makhluk, apa dan siapapun. Ketika seseorang sudah mendapati dan merasakan keagungan Allah, maka muncullah dalam ketulusan hatinya untuk beribadah dan menghamba kepada Allah dengan segala kerendahan hati, dengan segala cinta, karena ibadah pada hakikatnya adalah puncak kecintaan, dengan segala ketundukan karena ibadah pada hakikatnya adalah puncak ketundukan. Ibadah yang dilakukan seorang mukmin adalah keseimbangan antara pengharapan dan ketakutan. Peribadahan yang tidak menghinakan karena Tuhan yang disembahnya, tidak pernah memperbudaknya, Tuhan yang mencintainya dan mengangkat derajatnya. Semakin tunduk di hadapannya, semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama makhluk. Ia menundukkan diri dengan kesadaran dan sukacita. Oke, sekian pembahasan tentang pemahaman materi Ma'rifatul Insan. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.